Oke, selamat malam teman-teman dan juga Bapak dosen pengampu kami yaitu Pak Yezi. Di sini kami ingin mempresentasikan proposal penelitian kami dengan anggota kelompok saya dan juga Muhammad Tinwati di Fakultas Hukum. Jadi kami ingin membawakan judul yaitu berisi kebijakan kriminalisasi ujaran kebencian atau hate speech di ruang digital antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum. Baik, Pada kali ini ada bab satu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Pada bab 2 tertera tinjauan pustaka, terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu dan juga kerangka berpikir. Pada bab 3 tertera metodologi penelitian eh, yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Pada bab 4 penutup atau ini yang terakhir Pak, ada kesimpulan sementara dan juga saran, serta juga ada daftar pustaka yang tertera. baik di sini kita mulai dari pendahuluan latar belakang. Itu mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah mengubah cara manusia berinteraksi secara fundamental. Namun di Indonesia, berdasarkan laporan We Are Social dan Hootsuite 2024, pengguna internet itu mencapai 212 jiwa atau sekitar 73% dari total populasi di Indonesia. Dengan rata-rata waktu penggunaan internet itu mencapai 7 jam dan 42 menit. Salah satu persoalan hukum yang paling krusial di era sekarang adalah maraknya ujaran kebencian nih di media sosial atau platform lainnya yang dipahami sebagai bentuk ekspresi yang menghasut, menyebarkan, mendorong atau membenarkan kebencian rasial. Nah, di sini ada pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur persoalan ini melalui sejumlah instrumen hukum. Kita di sini punya undang-undangnya yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi atau bisa dibilang UU ITE. Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 dan terakhir UU Nomor 1 tahun 2024 yang menjadi payung utama dalam pemberantasan ujaran kebencian di ruang digital ini. Dan juga ada surat edaran Kapolri nomor SE garing 6 garing X dan garing 2015. Oke. Namun demikian, kebijakan kriminalisasi ujaran kebencian ini tidak lepas dari perdebatan antara akademis dan praktis yang serius. Di satu sisi, kriminalisasi perlu untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dari serangan verbal yang dapat berujung pada diskriminasi, kekerasan, bahkan konflik sosial. Lanjut. Dalam data Komnas HAM di tahun 2023 mencatat setidaknya ada 47 kasus kriminalisasi ekspresi yang dianggap sah di era digital dalam 3 tahun terakhir. Sementara di Kominfo mendapat 12.547 konten sejak tahun 2019 hingga 2023. Kondisi inilah yang mendorong saya dan juga Morena melakukan penelitian mengenai kebijakan kriminalisasi ujaran kebencian di ruang digital. Jadi di sini saya mempunyai 3 rumusan masalah yang sudah saya rundingkan oleh Moreno, yaitu bagaimana kebijakan kriminalisasi ujaran kebencian di ruang digital diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan juga bagaimana keseimbangan antara kebijakan kriminalisasi ujaran kebencian dengan perlindungan kebebasan berekspresi ditinjau dari perspektif asasi manusia. Dan terakhir ada apa tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan kriminalisasi ujaran kebencian di Indonesia. Dan juga terakhir ada tujuan kita yaitu menganalisis, mengkaji, dan mengidentifikasi dalam setiap implementasi dan juga kriminalisasi ujaran kebencian dengan perlindungan. Oke, selanjutnya ada manfaatnya. Uh, Mungkin manfaatnya di bagian teoritis ada memberikan kontribusi bagi akademis, dan juga manfaat praktisnya yaitu membentuk kebijakan, memberi masukan, dan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Bab 2, silakan diambil alih oleh orang Mardono. Dua itu ada tinjauan pustaka. Di poin pertama, yaitu adalah landasan teori A, teori kriminalisasi. Kriminalisasi ini merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana oleh negara melalui pembentukan norma hukum pidana. Menurut Sudarto, pada tahun 1986, kriminalisasi harus memenuhi beberapa syarat fundamental, antara lain: A. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau harm principle. B. Menggunakan hukum pidana merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium.
Dan C. Sanksi pidana yang dijatuhkan sepadan dengan bobot perbuatan. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa kriminalisasi tidak boleh bersifat over criminalization yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Batas kriminalisasi yang sah adalah ketika perbuatan tersebut secara nyata mengancam kepentingan individu atau masyarakat yang dilindungi hukum. B. Teori kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui secara universal. John Stuart Mill dalam karyanya On Liberty pada tahun 1899 berargumen bahwa kebebasan berpendapat bersifat mutlak karena hanya melalui pertarungan gagasan yang bersalah kebenaran dapat ditemukan. Namun demikian, kebebasan ini tidaklah tanpa batas. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil pada Politik (ICCPR) pada pasal 19 ayat 3 memperbolehkan pembatasan kebebasan berekspresi sepanjang diatur oleh hukum dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, serta demi kepentingan keamanan nasional dan ketertiban umum. C. Teori perlindungan kelompok rentan. Pemikiran hukum modern menempatkan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai salah satu justifikasi terkuat pembuatan ujaran kebencian. Jeremy Wardon dalam Harm in Hate Speech pada tahun 2012 berargumen bahwa ujaran kebencian merusak fondasi martabat manusia yang disebut human dignity, yang diperlukan agar seorang dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Pendekatan ini membedakan antara pembebasan ide yang tidak sah dengan perlindungan dari serangan hidup status sosial seseorang berdasarkan identitas kelompok atau yang sah. D. Teori keseimbangan atau hak proporsionalitas. Dalam konteks hukum HAM, uji proporsionalitas atau proporsionalitas digunakan untuk menentukan apakah suatu pembentukan hak asasi manusia dapat dibenarkan. Menurut Alexi pada tahun 2002, uji ini mencakup 3 tahap, yaitu A. Kesesuaian atau suitability. Apakah pembatas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai? B. Kebutuhan atau necessity. Apakah tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan tersebut? Dan C. Proporsionalitas dalam arti sempit. Apakah manfaat pembatasan sebanding dengan beban yang ditanggung? Poin yang kedua atau penelitian terdahulu. Kajian-kajian mengenai hate speech dan hukum pidana telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa di antaranya yang paling relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian Azhar dan Soponyono pada tahun 2020 dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Sinta 2 berjudul Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian atau hate speech di media sosial, menyimpulkan bahwa konsep KUHP baru telah mengakomodasi kekurangan regulasi yang ada, namun implementasinya masih memerlukan pedoman teknis yang komprehensif. Kedua, penelitian Surbakti pada tahun 2021 dalam Jurnal Hukum Ius Quia Ius Tum yang berasal dari Sinta 2 berjudul Problematika Hukum Ujaran Kebencian di Ruang Digital antara Kepastian Hukum dan Kebebasan Berekspresi, menyimpulkan bahwa rumusan pasal ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE masih terlalu luas dan multitafsir, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah. Ketiga, ada penelitian Hakris Nowo pada tahun 2022 dalam Jurnal Ilmu Hukum bertajuk Hate Speech in Digital Era, A Comprehensive Study of Indonesia and Malaysia Legal Framework, menawarkan perspektif komprehensif yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki regulasi yang lebih komprehensif, namun implementasinya masih tertinggal dibandingkan Malaysia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut karena berfokus pada analisis kebijakan pasca revisi Undang-Undang ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan implikasinya terhadap keseimbangan antara kriminalisasi dan kebebasan berekspresi. Sebuah aspek yang belum dikaji secara mendalam oleh penelitian sebelumnya. Yang kedua, poin dari 2 ke 3, kerangka berpikir. Penelitian ini dibangun atas kerangka berpikir bahwa kebijakan kriminalisasi ujaran kebencian di ruang digital merupakan titik pertemuan antara dua kepentingan yang sama-sama konstitusional. Satu, perlindungan masyarakat dari dampak ujaran kebencian, dan dua, jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Kerangka analisis akan dimulai dari kajian normatif seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikonfirmasi dengan data empiris berupa putusan pengadilan dan statistik, penegakan hukum, dan akhirnya ditarik kesimpulan melalui uji proporsionalitas untuk menilai apakah kebijakan yang sah yang ada telah mencapai keseimbangan yang tepat antara kedua kepentingan tersebut. Selanjutnya bab 3. Lalu, selanjutnya, saya ambil alih. Pada bab 3 itu metode penelitian. Dalam 3.1 jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau normatif legal research dengan pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan konseptual approach. Penelitian yuridis normatif berfokus pada pengkajian dan analisis bahan-bahan hukum untuk menemukan atau mengembangkan prinsip, doktrin, dan aturan hukum yang berlaku.
Lalu ada pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ujaran kebencian di Indonesia, khususnya Undang-Undang ITE beserta perubahannya. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi berdasarkan konsep-konsep hukum yang relevan seperti kriminalisasi, kebebasan, berekspresi, dan juga perlindungan hukum. Selanjutnya ada objek penelitian. Jadi objek penelitian ini adalah yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur ujaran kebencian di ruang digital meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, KUHP baru, UU Nomor 1 Tahun 2003, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE garing 6 garing X garing 2015. Lalu ada putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus ujaran kebencian di Indonesia dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Doktrin, teori, dan konsep hukum yang relevan dengan kebijakan kriminalisasi ujaran kebencian. Lalu ada teknik pengumpulan data. Di sini kita ada bahan baku primer, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi pemerintahan yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Lalu selanjutnya ada bahan hukum sekunder, buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian akademis, dan artikel ilmiah yang membahas topik terkait. Selanjutnya ada bahan hukum tersier, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi pendukung lainnya. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur di perpustakaan perguruan tinggi, database jurnal ilmiah, Google Scholar, Sinta, dan N-Online, serta laman resmi Mahkamah Agung dan juga DPR RI untuk mengakses peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data, ada inventarisasi, mengumpulkan dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang relevan. Ada identifikasi, menentukan norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Lalu ada sistematis, menyusun bahan-bahan hukum secara sistematis agar saling melengkapi. Lalu ada evaluasi, menilai kualitas, konsistensi, dan kelengkapan norma hukum yang ada. Lalu ada interpretasi, menafsirkan norma hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Lalu ada konklusi, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan. Jadi keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Oke, scroll. Belum on mic, on mic, belum on mic. Bapak penutup. Kesimpulan sementara, berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan proposal penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sementara sebagai berikut. A. Kebijakan kriminalisasi ujaran kebencian di ruang digital di Indonesia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, terutama pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan perubahannya. Namun rumusan normal yang masih bersifat luas dan multitafsir, menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakannya. Terdapat ketegangan yang belum terselesaikan antara kepentingan kriminalisasi ujaran kebencian untuk perlindungan kelompok rentan dengan jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Keseimbangan ini memerlukan uji proporsionalitas yang lebih kuat, ketat, dan kuat dalam pembentukan dan penerapan norma hukumnya. Lalu ada revisi Undang-Undang ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ada karena substansi pasal 28 ayat 2 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Saran dari kami yaitu berdasarkan simpulan sementara di atas penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang perlu dikaji mendalam. Pada poin pertama, perlunya dilakukan reformasi regulasi terhadap pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan merumuskan definisi ujaran kebencian yang lebih sempit, jelas, dan terukur untuk menghindari penafsiran yang sewenang-wenang. Diperlukan penyusunan pedoman teknis yang komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan ujaran kebencian secara proporsionalitas dan konsisten. Perlu dilakukan kajian komprehensif yang lebih mendalam dengan negara-negara yang telah berhasil menyeimbangkan antara pemberantasan ujaran kebencian dan perlindungan kebebasan berekspresi. Lalu diperlukan peran aktif masyarakat, sipil, dan akademisi dalam mengawal proses pembentukan kebijakan agar tidak terjadi overcriminalization yang merugikan demokrasi. Berikut daftar pustakanya. Ada ya tertera ini sudah terverifikasi dengan Cinta dan juga Mendeley.
sumber-sumber lain, antara lain ada konvensi dan juga perundang-undangan yang telah berlaku di dunia dan juga di negara kita. Ya, sekian dari Oke, kelompok kami, baik. kurang lebihnya mohon maaf. Saya Moreno dan Jose mengucapkan terima kasih buat Bapak Irzi dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih, Pak. Izin cabut undur diri.